Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati Dehonian Channel hari ini, Selasa 11 Februari 2025, Pekan Biasa yang kelima. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus bab atau pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapanya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Saudara-saudari yang terkasih, sejak bangun tidur hingga tidur lagi, kita mempunyai banyak sekali kesibukan. Ada yang bekerja, ada yang belajar, dan melakukan hal-hal lainnya. Hampir seluruh hari kita habiskan untuk menjalani rutinitas harian kita. Memang demikianlah manusia. Rutinitas dan aktivitas itulah yang menjadikan kita sungguh-sungguh manusia. Namun terkadang, saudara-saudari yang terkasih, karena kesibukan-kesibukan kita itu, tidak jarang kita melupakan hal-hal lain. Tidak jarang kita menomorssekiankan hal-hal lain, termasuk relasi atau hubungan kita dengan Tuhan. Kita seringkali melihat kehidupan doa dan kedekatan kita dengan Tuhan hanya sebagai sebuah rutinitas saja. Kita tidak pernah benar-benar memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Kita hanya menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh gereja. Akibatnya, kita semakin jauh dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil pada hari ini juga membicarakan hal yang kurang lebih sama. Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka lebih mementingkan tradisi daripada Tuhan. Mereka menomorsatukan tradisi dan menomorsekiankan Tuhan. Tuhan Yesus tidak setuju dengan sikap itu, sikap yang menomorsekiankan Tuhan. Karenanya Tuhan mengecam dan menegur mereka.
Teguran yang keras ini juga kiranya berlaku bagi kita yang terkadang juga menempatkan Tuhan ke nomor yang kesekian. Karena itu hendaklah kita berubah dan bertobat. Kita harus merubah hidup kita dan kembali mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Saudara-saudara yang terkasih, kita dapat melakukannya dengan cara yang sederhana, yaitu dengan cara mengajak Tuhan dalam segala aktivitas kita. Apa maksudnya? Maksudnya yakni kita mengikut sertakan Tuhan dalam aktivitas kita. Bagaimana caranya? Kita dapat memulainya dengan cara berdoa sebelum melakukan aktivitas. Misalnya, memohon berkat Tuhan pada saat bangun pagi, saat akan berangkat kerja, saat akan ke sekolah, dan tentunya dalam kegiatan-kegiatan lain juga. Dengan cara yang sederhana seperti ini, kita sudah menjadikan Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hal prinsip, Yesus tidak pernah kompromi. Bagi Yesus, sikap terhadap Allah harus diutamakan dan bukan peraturan manusiawi, apalagi peraturan yang membuat kita mengabaikan Tuhan dan sesama. Tidak jarang terjadi bahwa demi peraturan ada manusia yang dikorbankan. Dalam kehidupan harian, kita sering menemukan berbagai aturan yang mencekik dan lebih berat daripada aturan Allah sendiri. Akibatnya, banyak penderitaan dan ketidakadilan karena peraturan yang menindas itu. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk berani mengutamakan Allah. Ada banyak kesempatan yang bisa digunakan untuk berbuat kasih Allah. Dan kita harus berani melawan arus dunia yang selalu berlawanan dengan arus kasih Allah itu. Kita tidak perlu takut jika ada aturan yang menghalangi kasih Allah. Inilah saatnya bagi kita untuk menyebarkan dan mewujudkan perintah Allah, yakni membagi kasih ilahi yang kita miliki kepada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, sertailah kami dalam segala rutinitas hidup kami, dan tinggallah dalam diri kami sehingga kami melihat Engkau satu-satunya harapan dan tujuan hidup kami. Berilah kami keberanian untuk menyebarkan dan mewujudkan perintah-Mu meski kami banyak menghadapi tantangan dan hambatan. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.